Yang harus lu lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Ya, bukan bergantung lagi naturalisasi. Di bulan Maret aja dipecat. Kalau seandainya 2 kali kalah. Kalau kita seandainya 2 kali kalah, mungkin kita nggak lolos dan mungkin kita harus tunggu sampai 2030. Kalau gagal kualifikasi round 3 Piala Dunia ini masih ada playoff. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mereaction beberapa video lagi mengenai dunia persepak bolaan. Kira-kira ada kabar apa ya mengenai dunia persepak bolaan ini? Oke, sebelum kita menuju ke videonya, jangan lupa untuk sahabatku semuanya yang belum subscribe channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu biar channel ini semakin berkembang terus dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, kalau sudah subscribe, terima kasih untuk sahabatku semuanya. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, langsung saja di sini kita simak videonya. Let's go. Bang, saya bilang, ya mohon maaf, saya nggak anti diaspora, saya nggak anti naturalisasi, tapi naturalisasi itu program jangka pendek. Oke. Yang harus lu lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Mantap ini, setuju. Ya, bukan bergantung lagi naturalisasi untuk ke depannya. Oke, 2026, 2030 kita butuh naturalisasi. Tapi 2034 sudah saatnya timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain yang muncul dari SSB, yang muncul dari liga-liga di Indonesia. Itu harapan saya. Mantap. Bukan karena saya anti naturalisasi, tapi PSSI, pemerintah harus berpikir ke depan. Betul kan Prof Nurdin? Bahwa PSSI harus mampu menciptakan liga yang profesional, dan liga profesional inilah yang menghasilkan pemain timnas kita berkualitas. Oke guys, gimana menurut pendapat kalian mengenai tanggapan dari bapaknya tadi, bahwasanya di sini kita tidak selamanya harus bergantung dengan tim naturalisasi. Udah saatnya di tahun 2034 di situ kita mengembangkan para pemain lokal kita. Sebab memang kesannya kalau di situ masih ada tim naturalisasi, kesannya memang kurang murni ya guys ya. Tapi ya semoga saja tim lokal kita itu juga ada yang mempunyai bakat dan ada yang pemain hebat, biar supaya tim kita atau timnas Indonesia kita tidak selalu bergantung di naturalisasi ya guys ya. Tapi ya kita bisa lihat sendiri, memang tim kita kalau tanpa naturalisasi kita bisa melihat sendiri cara mainnya ya guys ya. Ya kita kembali ke timnas seperti yang dulu, memang sangat berbeda sekali kalau pemainnya semuanya lokal, tidak ada tim naturalisasi dibandingkan ada yang naturalisasi, itu sangat berbeda sekali ya guys ya. Seperti contohnya di Piala AFF yang lalu, itu pemainnya lokal semuanya dan kita bisa melihatnya sendiri. Itu real tanpa pemain naturalisasi ya guys ya. Dan seperti itu, mungkin gimana menurut pendapat kalian mengenai tanggapan atau saran dari bapaknya tadi guys? Bukan pasti lolos. Justin. Tidak ada satu pelatih di dunia yang bisa menggaransi Indonesia pasti lolos Piala Dunia. Tuh. Patrick Kluivert. Ya. Apa yang menjadi alasan Erick Thohir mengambil ini di tengah situasi gonjang-ganjingnya timnas 1 bulan terakhir lah? Gue somehow paham dan gue juga paham kekecewaan netizen. Oke, kita flashback dikit. Seorang leader dari sebuah organisasi, entah itu PSSI, organisasi karyawan, organisasi buruh, atau organisasi olahraga, badminton, voli, dan lain. Tugas seorang ketua adalah apa? Bahkan dalam sebuah negara, tugas seorang ketua adalah mengantisipasi ke depan. Apa yang terjadi dengan organisasi gue? Ya dong? Dia ambil keputusan short term, mid term, long term. Oke? Nah, kalau orang bilang, ya kenapa enggak di bulan Maret aja dipecat? Nah ini nih. Kalau seandainya 2 kali kalah. Kalau kita seandainya 2 kali kalah, mungkin kita nggak lolos dan mungkin kita harus tunggu sampai 2030. Jelas. Artinya ketua kita ini mengantisipasi bagaimana caranya agar kita memperbesar peluang untuk lolos. Siap. Bukan pasti lolos,
Tidak ada satu pelatih di dunia yang bisa menggaransi Indonesia pasti lolos Piala Dunia. Benar sekali. Yang dia bisa lakukan sebagai ketua adalah memperbesar peluang agar kita lolos. Lahirlah keputusan ini, like or dislike. Oke. Ini belum gue ceritakan, ini pertama kali gue ceritakan di sini nih. Pada saat gue dengar nama Kluivert, gue juga, why Kluivert? Bedanya, gue tidak nyinyir seperti netizen. Yang gue lakukan, kenapa orang sehebat Erick Thohir mengambil keputusan ini? Strategi apa di belakang ini? Oke, sudah fix ya guys ya, sudah dong mengapa keputusan ini bisa terjadi. Ya ini dengan alasan untuk mengantisipasi, untuk memperbesar peluang timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ya guys ya. Itu alasan yang utama. Tidak semua pelatih itu bisa mempunyai garansi untuk lolos ke Piala Dunia ya guys ya. Di sini untuk mengantisipasi dan memperbesar peluang timnas Indonesia. Dan di sini Coach Justin bilang mengapa harus Kluivert yang diambil? Why Kluivert? Mengapa harus Kluivert yang dijadikan pengganti Coach Sintayong? Dan di sini ternyata Bapak Erick Thohir atau Ketum PSSI ini mempunyai rencana tersendiri dan di sini sudah benar-benar teratur dan terencanakan dengan strategi yang baik oleh Ketum PSSI atau pihak federasi ini guys. Nih, No matter what Kluivert tidak ranking peduli the other berapa countries are, ranking negara lain. confidence is the most important thing. Wow. Ini dia guys. Coach Kluivert. Ini ada dari Borneo. Nice to meet you. Patrick. Oke. Patrick, nice to meet you. Persik Kediri. So basically, we have 17 club join tonight. We have 2 lady boss, one Biak, one Madura. Oke. So they representing of the League One because we want to do Kenalkan ini, benchmarking Coach regarding Patrick. how League One, League Two, the comparison with Indonesian leagues. So we want to start with this, because at the end, what Patrick told me, to build the national teams, we need all the clubs to be present and support. And so I think this is one of the good partnership between the federations and the league. We all know that we have a common goal, so we will do everything what's in our power to accomplish this mission. We need each other, not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff, and we need to convince the players that where there's a dream, there's an opportunity. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. And I need you, and you need me. We need each other, and that's the most important thing. Wow, amazing sekali ya guys ya. Di situ Bapak Ketum PSSI memperkenalkan coach terbaru atau Coach Kluivert ini ya guys ya. Dan itulah tadi tanggapan mengenai Coach Kluivert sangat luar biasa sekali. Di sini Coach Kluivert tidak peduli berapa ranking negara lain. Di sini yang paling terpenting adalah kepercayaan diri. Itu kata dari Coach Kluivert ya guys ya. Susunan staf kepelatihan Patrick Kluivert. Pelatih kepala Patrick Kluivert. Wow. Asisten pelatih Alex Pastor nih guys. Senggol dong. Asisten pelatih kedua Dani Lazat. Mantap kali. Wow, Rafael Martinho. Asisten pelatih keempat Irfan Baidin guys. Mantap. Raymond Martin. Pelatih kiper. Pelatih striker Dirk Kuyt. Wow, mantap kali guys ya. Oke guys, sekarang coba kita lihat di sini ada momen ketika Bapak Erick Thohir ini ditanyai jika Indonesia gagal di kualifikasi Piala Dunia, apakah Coach Patrick Kluivert ini akan dipecat? Dan gimana jawaban dari Bapak Erick Thohir ini? Langsung saja kita simak videonya. Kalau gagal kualifikasi round 3 Piala Dunia ini, Masih ada playoff. Kluivert Masih ada- harus langsung diganti. masih ada It's a playoff. trade-off yang Masih ada cantik. playoff ya. Nah, lupa Oke, lagi bangsa oke, kita.
Ranking 3 dan 4 itu ada playoff. Coach Sintayong juga menyampaikan, kita kalau nggak ranking 3 4 nanti di playoff, coba ada statement dia seperti itu gitu. Jangan dinamika ini hanya dipotong sepenggal-sepenggal gitu. Jadi target lolos Piala Dunia harus dong. Loh, harus. Itu Tapi jangan dipotong wajib sepenggal-sepenggal targetnya. gitu loh. Belum saja mulai sudah istilahnya didondir. Ini saya rasa nggak fair. Kita bukan bangsa seperti itu. Kembali, kita nggak bisa komparisi selalu Sintayong, Patrick. Udahlah, ini dua figur yang berbeda. Beri kesempatan ketika seperti kita memberi kesempatan Sintayong dulu. Oke guys, mantap sekali jawaban dari Bapak Ketum ini guys. Di sini ada playoff ya guys ya, dan ini tidak fair kalau di sini tiba-tiba kita mengatakan bahwasanya Patrick Kluivert jika gagal harus diganti ya. Ini memang kita harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Patrick Kluivert dan kita harus menerimanya dengan baik dan benar-benar di sini kita harus mendukung timnas Indonesia ya guys ya. Jangan dipikir negatif dulu ini guys. Kita belum tahu hasilnya nanti seperti apa ya guys ya. Biarkanlah mereka benar-benar mempersiapkan dengan baik guys.